di gebernya itu tuh waktu dulu awal-awal lah ya pernah dapat FVV sekali 2 kali. Itu sampai bener-bener pulang kayak enggak, aku nggak mau lagi karena bener-bener diketawain sama satu set sampai kru aja pada ngeledekin, dan itu aku masih umur berapa ya? Mungkin masih 15 lah ya. Masih 15 tahun. Jadi mental mungkin belum kuat untuk dihadapkan sama orang-orang segitu banyak gitu kan. Dan udah segitu banyak pemain-pemain lainnya senior, terus ngelakuin kesalahan terus sampai benar-benar ada kecelakaan yang terjadi di situ karena kegrogian aku ya. Jadi dari atas tangga gitu karena udah grogi duluan, nggak tahu harus yang dilakuin apa secara gerakan dan dialog tuh harus dikeluarin kayak gimana. Udah kepleset tuh dari atas tangga tuh diketawain sama satu set. Pulang aja boleh nggak sih? Ya udah ganti aja deh nggak apa-apa. Sumpah mending gue dipulangin. Gue udah sampai mikir kayak gitu. Kembali lagi ke bertahan di industri dan bintang tamu kali ini. Nih kalau misalkan dari Wikipedia nih kita lihat ya, dari Wikipedia. Umurnya bintang tamu saya ini masih 22 tahun, teman-teman. 4 Februari 2000. Ini berarti apa zodiak? Aquarius. Zodiak ya. Aquarius berarti adventure ya, Jihan ya? Iya, betul. Benar tapi benar ya? Benar. Iya, dan 4 Februari 2000, gila anjing umurnya masih 22 tahun teman-teman. Kelahiran Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, dan Jihan ini sempat menjadi, ya bukan sempat menjadi sih, emang menjadi putri Indonesia, tapi Jawa Tengah sama putri Indonesianya. Iya, jadi mewakilkan Jawa Tengah dulu, habis itu baru mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Iya, berangkat tuh ya. Ya. Karena abis itu ada putri pariwisata juga. Benar. Itu termasuk ya? Termasuk. Terus ada Miss Supranasional gitu ya, namanya ya, gitu ya. Supranasional dan Miss Supranasional Asia. Ya. Jadi mewakili. Nah, waktu berangkat ke sana berarti waktu yang Miss Supranasional ini Jihan sendirian dong. Maksudnya perwakilan Indonesia cuma Jihan doang. Jihan aja pada tahun itu. Jadi memang setiap tahunnya itu ada perwakilannya masing-masing gitu. Oke, nah Jihan yang berangkat sendiri kan? Dapat sendiri. pengalaman apa dari berangkat ke sana? Aduh, sendiri? banyak sih. Sebenarnya paling simpelnya adalah solo traveling dengan beban yang super banyak itu pertama kali. Jadi kenapa aku bilang super banyak? Sekarang kita lomba ya. Dengan persiapan yang sebenarnya cukup lama, tapi karena handbooknya kita dapatnya telat, maksudnya mepet gitu. Jadi ya persiapannya pasti gerusak-gerusuk lah. Nah, selain itu perjalanannya sendiri dengan banyaknya barang yang harus kita siapkan dan apa ya, kan kita juga ada national costume gitu di sana juga cukup lama, hampir 40 harian lah ya untuk aku sendiri. Itu bawa sekitar 9 sampai 10 troli. Dan pandemi kan, jadi nggak boleh ada yang bantuin karena emang kita nggak susah untuk dapat akses visa tuh susah. Jadi ya udah cuma dapat 1 jatahnya, karena itu pun exception karena adanya lomba ini diminta sendiri langsung dari Polandnya juga. Ya udah itu nggak ada yang ngebantuin sama sekali. Escort pun di sana juga if you're under 18 malah kemarin katanya. Under 18 nggak boleh dibantu. Bilang umurnya berapa ya? Pokoknya sempat ditanya 21. Ya berarti nggak butuh escort. Ya aku sih nggak minta escort ya, cuman ternyata mau disediakan ceritanya dari Indonesia gitu, dari orang tua juga. Cuman ya kalau misalnya mau dibantu sih boleh ya, ada 10 nih lagi Cina gede-gede dan berat-berat gitu kan. Tapi ya ternyata no help was given. Juga bahasanya pun juga bukan Inggris yang fasih juga. Jadi aduh, I feel very lost gitu kan. Cuman ya udah dari situ belajar mandiri itu di situ sebenarnya. Belajar mandiri, belajar bisa menangani segala macam yang banyak banget di tangan di momen yang sama, dan perjalanannya pun panjang, hampir ketinggalan flight juga karena perpindahan terminal gitu-gitu. Aduh, pokoknya cukup ribet lah. Tapi dari situ secara keseluruhan itu belajar mandiri sih. Itu bulan apa ya waktu itu berangkatnya? Ingat nggak? Bulan berapa ya Kak? Agustus bukan? Agustus. Wah, Ya, Agustus. Bener-bener di tengah-tengah pandemi itu ya. Betul. Dan itu kemana negaranya? Polandia. Warsaw. Warsaw sama Krakow. Oh, dua. Jadi landingnya Warsaw dulu, baru terus ke Krakow. Acaranya di Krakow itu. Di Krakow. Gila, udah pandemi ke Polandia ya. Itu keadaan di sana waktu itu gimana? Polandia masih orang maskeran masih lah ya? Enggak sih, sebenarnya enggak. Dari Agustus itu, 2020 itu. Iya, 2021. Oh, 2021. Oh, mereka udah kalem. Di sana udah kalem memang. Cuman teman-teman di sana banyak yang kena juga.
Tapi setelah waktu mereka menjelang mau pulang sih lebih ke sana sih. Jadi aku nggak tahu sebenarnya di tengah-tengah kompetisi itu ada yang kena juga apa nggak tahu. Iya. Tapi pokoknya waktu mau pulang tiba-tiba banyak aja yang nyangkut lah. Kenapa? Ternyata pada kena COVID. Oh ya mungkin ya karena itu juga. Ya intinya nggak ketahuan aja sih sebenarnya. Iya nggak ketahuan aja ya. Tapi waktu berangkat ke sana se-strict itu nggak mereka di airportnya atau lebih biasa lebih santai? Striknya tergantung dulu nih. Kalau strik tentang tes, swab tes atau peduli lindungi. Tesnya enggak, tapi lebih ke karena warga Indonesia datang ke Polandia, lebih ke situ sih, karena mungkin memang visanya kan seharusnya ada beberapa negara yang direstrik untuk masuk kan. Tiba-tiba kok ini ada satu orang Indonesia kerucuk-kerucuk datang nih, siapa nih gitu kan. Jadi di situ sempat ditahan-tahan juga waktu di aku transit di Abu Dhabi kalau nggak salah. Iya. Di situ pun juga ditahan. Semua udah kayak asal masuk aja, udah tinggal dicekin gate aja, diberhentiin kayak waduh kenapa nih. Terus udah ditahan, tiba-tiba dibawa ke ruangan sebelah lah gitu, ruangan kecil, diajak ngobrol di situ lah. Ya dengan bahasa yang kurang fasih itu juga, ya intinya aku cuma ngasih form dan ngasih letter yang udah aku dapet. Intinya udah baca aja deh, aku bilang gitu kan. Terus tiba-tiba udah mereka ngebahas, yaudah kayak mungkin udah pasrah kali ya, udah masuk aja dah, udah lebih ke situ karena udah waktu udah mulai habis juga. Oh iya ya, gue soalnya waktu semenjak pandemi nggak ada berangkat, jadi gue nggak tahu gimana keadaan. Ya misalkan kita transit tadi di Abu Dhabi, kita diapain dulu di Abu Dhabi? Ada screening apa, terus harus karantina bla bla segala macam atau gimana? Sampai Polandia ada karantina nggak? Enggak sih, cuman kewajiban formalitas sih, lebih ke formalitas dari kompetisinya aja. Oh, tapi nggak ada yang harus 7 hari di hotel ini, nggak boleh keluar gitu, nggak ada. Sih, enggak. Oh enak ya, padahal itu 2021 tuh kita Indonesia itu PPKM sih, itu Indonesia tuh. Iya, Indonesia mau PPKM terus. Jadi gue juga nggak tahu ini keadaannya segenting apa, tapi PPKM terus. Oh gitu. Kenapa pengen terlibat Putri Indonesia pada awalnya? Emang keinginan Jihan sendiri? Apa orang tua nyuruh? Apa teman-teman? Lu cantik Jihan, ikut dong gitu. Sebenarnya faktornya banyak sih. Kalau dari diri aku pada saat itu keinginan sih mungkin ada, cuman bukan di momen itu. Tapi kebetulan orang tua juga mendukung banget. Kegiatan dan kerjaan pun juga di momen yang sama kok, banyak waktu senggang di situ tuh. Jadi kayak udahlah mumpung kosong, itu aja dihajar aja, ikut aja dulu, coba dulu. Kan belum tentu juga masuk juga gitu kan. Yang penting coba dulu. Pemanasan dulu, kira-kira kemarin begitu, jadi next year kalau fail next year-nya bisa dicoba lagi gitu kan. Okay. Terus ternyata masuk aja di situ kan, dan ternyata kan aku belum tahu istilah-istilah pageant ya pada waktu itu, adalah hot pick, wish list kayak gitu tuh banyak ternyata. Dan ternyata di situ aku udah wish list dari cukup lama ternyata, dari 2016 tuh kalau nggak salah. Jadi waktu masuk ya semua pada dukung kan, akhirnya ya lebih semakin on fire. Kalau kita banyak supporters kan pasti gitu ya. Yaudah deh usahain pokoknya semaksimal mungkin. Akhirnya ternyata terpilih, masuk, sampai akhirnya menang. Pandemi, terus awalnya kita persiapannya cuman kayak oke lah setahun nggak apa-apa, relain aja, sacrifice 1 year sama transisi satu tahun lagi ya, anggaplah 2 tahun gitu ya. Lah kok pandemi, jadi hampir total 3 tahun lah itu kemarin kita ngejabat. 2 tahun dengan transisinya itu ya katakan 3 tahun. Jadi ya tapi semua ada hikmahnya juga ya, rezekinya juga mungkin di situ. Belum tentu juga kalau di tahun-tahun yang lain mungkin juga malah nggak menang, nggak dapet juara juga. Jadi ya take it as it is aja, be grateful aja sih. Dan waktu join Putri Indonesia sebenarnya followersnya Jihan udah banyak tuh ya? Lumayan lah. Lumayan karena kan aku juga udah syuting juga kan sebenarnya. Sebelum Putri Indonesia. Udah. Apa syuting apa? Kalau yang terakhir sebelum Ayat-ayat Cinta 2 enggak, bukan? Iya, itu ada terus itu awal-awal tuh malahan kalau di film. Terus juga ada Doyok Otoy Alionco. Iya gitu. Benar, soalnya banyak teman, ada Fedi Nuril, ada Panji. Iya. Terus kalau yang terakhir banget itu Gossip Girl Indonesia. Oh itu sebelum Putri Indonesia tuh timeline-nya ya? Sebelum. Oh ya, jadi secara nggak langsung seorang tuh udah mulai kenal Jihan. Udah. Ketika gabung Putri Indonesia itu udah langsung yang makin ini Jihan nih bener nih gitu ya. Udah secara nggak langsung orang udah jatuh hati lah ke Jihan ya. Ada faktor-faktor gitunya ya. Iya kemungkinan. Iya kemungkinan. Nah waktu sekolah, misalnya kita balik ke zaman sekolah ya. Sebenarnya Jihan itu tipikal orang yang
banyak ditaksir cowok-cowok ketika sekolah atau yang ya gimana? Gue juga enggak sama sekali deh. Udah dulu tuh bentukannya nggak ada kayak gini-gini ya sama sekali. Bagaimana itu bentukan tidak dulu begini? Gue tuh benar-benar laki, definisi laki bully itu ya gue gitu. Bentukannya kalau misalnya bisa digambarin dulu di sekolah tuh kayak Hagrid lah. Secara masuk gede keriting, rambutnya besar, udah pokoknya kalau sekali ngomong rendah semua orang pada kayak aduh jauh-jauh deh, lebih ke situ sebenarnya. Dan akhirnya memang temenannya banyak sama cowok, cuman bukan karena kan banyak tuh ya cewek-cewek yang mainnya sama cowok tapi sebenarnya kayak ya jadi primadonanya gitu kan. Iya. Ini boro-boro gue jadi laki juga di situ. Jadi kayak main bola yang cewek-cewek lain jadi cheerleaders, gue jadi kiper karena saking gedenya. Oh iya, karena tinggi besar ya. Gede. Nah, tapi waktu sekolah tuh pernah punya pacar? Enggak lagi. Waktu sekolah enggak. Enggak pernah. SMP SMA enggak pernah pacaran ya? Enggak ada. Dulu karena aku juga di Semarang ya, jadi pikirannya tuh enggak ya main. Udah pulang, main doang sih, udah main di sekolah pun juga main di sekolah. Boro belajar. Main aja udah. Main sama kerjanya pun juga mulai modeling lah ya. Itu pun waktu udah mulai enakan dilihat gitu bentuknya. Karena kan tinggi ya, ngejar tingginya. Kalau di Semarang kan mungkin segmented atau nggak terlalu banyak lah ya cewek-cewek yang looknya kayak ya ada Timur Tengah. Ada Timur Tengahnya kan masih jarang. Gitu. Iya, gue kira Jihan itu dari kalau sekarang sih, kalau udah sekarang makanya udah ngerti dandan, udah tahu cara berpakaian seperti apa, mah udah auranya udah memang cantik gitu ya. Tapi kan kalau zaman sekolah tuh gue kira lu tuh yang tipikal ditaksir banyak cowok sehingga confident itu yang gue bisa nih gabung Putri Indonesia, gue kira gitu tadi awalnya. Iya, nggak sama sekali deh. Tapi ternyata cowok banget. Cowok banget. Pertama kali punya pacar kapan? 2000 berapa? 17 apa 18? 18 lah ya. 18 tahun. Kuliah enggak, Zian? Kuliah sebenarnya itu udah kemarin waktu lulus itu mau masuk kuliah, cuman karena terus ikut Putri Indonesia. Jadi udah kehambat dan plus pandemi juga kan. Jadi kuliah awalnya mau di Amerika, cuman karena nggak jadi ikut Putri Indonesia juga, akhirnya daftar yang ada di sini aja. Pandemi terus, dan aku kan orangnya agak sulit untuk multitasking ya. Maksudnya karena bebannya kan beban lomba gitu, jadi kayak udahlah fokus aja dulu di sini gitu. Jadi ya udah aku lebih fokus ke lombanya dulu ini kemarin pas waktu menjabat. Dan sampai sekarang belum lanjut kuliah lagi. Ada keinginan lanjut apa nggak usah? Pasti. Ini sebenarnya aku juga lagi cari waktu di tahun ini sih, insya Allah untuk ke Amerika sih untuk sekolah. Di mana Amerikanya? Pengennya sebenarnya di San Francisco, kalau nggak di New York. Mau kuliah berarti nih? Rencananya kuliah. Ambil apa di sana? Nah, ini anak kan emang keinginannya juga banyak gitu ya. Jadi awal itu ada yang psikologi lah, ada desain juga, ada perfilman. Jadi ya mungkin tetap di antara itu sih, antara tiga itu. Kenapa spesifik Amerika pilihnya kan? Psikologi juga kayaknya Paramadina bagus psikologinya. Nah, kalau di Amerika sebenarnya mungkin dari secara bahasa ya. Kalau dari bahasa, jujur kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, aku lebih nyaman dan lebih mudah untuk paham tuh dengan bahasa Inggris sebetulnya. Kedua juga kalau dari latar keluarga lebih banyak yang ada di sana juga. Di Amerika tuh banyak. Jadi ya udah ada base-nya tuh udah ada di sana gitu. Ditambah emang aku suka banget aja sih sama San Francisco. bukan tipikal suka Eropa gitu ya. Kayaknya sekarang tuh ada bukan gap-gapan sih, gue gimana ya menjabarkannya. Ada yang suka Eropa biasa tim Eropa, ada yang suka Amerika tim Amerika. Gue ada temen yang kayak gitu, nggak suka Amerika sama sekali karena dia nggak tahu tujuannya ke sana ngapain. Tapi kalau ke Eropa dia suka historicalnya, dia suka tim sepak bolanya atau apa segala macam. Nah kalau gue termasuk tim yang tidak terlalu suka Eropa, tapi gue suka Amerika juga. Iya sih, memang sih ada tipe-tipe yang ada yang kayak gitu. Nah berarti Jihan kan termasuk yang ada kayak gitu-gitunya. Gue nggak mau Eropa deh. Soalnya Eropa juga kan bahasa Inggris juga kan. Kalau ke London, iya benar-benar. Ya kan bahasa Inggris. Fleksibel juga sih sebenarnya. Cuman kalau kalau di Amerika ya mungkin itu tadi udah ada banyak keluarga di sana, jadi udah berasa nggak terlalu asing lah gitu. Ya kenapa suka San Francisco? Karena keluarga doang apa? Itu keluarga satu di sana, kedua. Alasannya agak martabak bukan sih. San Francisco terang bulan. Itu gara-gara James Hetfield tinggalnya di situ. Aneh juga sih memang. Jadi Metallica ini base band mereka juga di situ.
tinggalnya sekarang Metallica berarti gara-gara vokalis Metallica. Iya, jadi semakin kayak enggak, pokoknya San Francisco udah pokoknya begitu jadinya. Lu aneh juga sih, lucu juga. Kenapa ngefans banget sama Metallica gitu? Iya, sampai tato aja Metallica. Ada tato Metallica, Jihan. Di mana? Di tangan, di belakang pundak? Ada di belakang, di punggung. Oh, ada tato Metallica. Jadi kayak logo apa Ninja Star-nya Metallica. Wah, ini judul kita hari ini teman-teman. Jihan Almira punya tato Metallica di pinggul ya. Anjing ada. Biasa gue cuma pakai bajunya doang loh. Iya. Tapi Jihan bener-bener, wah Jihan the real bukan poser ya. Jadi bener-bener ada tato Metallica teman-teman ya. Itu luar biasa. Kalau gue tim Megadeth soalnya. Wah, tim sakit hati. Tim sakit hati kan, gitaris sakit hati pindah. Oh gitu, makanya karena itu mau ke San Francisco. Salah satu alasannya. Lucu juga. Alasan childishnya sih itu. Oh, tapi olahraga Amerika suka? Enggak. Ya nggak terlalu ngikutin juga sih. Sebenarnya nggak yang misalnya kalau kalau setiap negara kan pasti ada pegangannya juga ya dari klub lah, terus dari olahraga masing-masing sih nggak terlalu ngikutin juga sih. Ya San Francisco footballnya bagus, footballnya 49ers gitu ya. Terus di basketnya apalagi basket. Iya, cuman nggak ngikutin banget banyak, sih, jujur sih nggak ngikutin. Dan sekarang kan posisinya tuh ya maksudnya untuk sekarang udah Putri Indonesia udah jadi aktris bablas segala macam juga Jihan. Dan kalau misalkan memilih untuk kuliah, Jihan kan berarti mengorbankan karir yang ada di Indonesia dong. Nggak takut gimana ya maksudnya akhirnya jadi akademis aja gitu. Paham sih. Nah itu makanya lagi cari momen yang pas nih gitu. Kapan pasnya untuk ditinggalkan, kapan memang ada waktu senggangnya juga gitu. Karena ya aku sih selalu percaya rezeki nggak akan kemana-mana juga gitu. Apalagi selama kita passionnya akan ada terus. Sekarang gini deh, kalau aku ngerasanya mau kita segencer apapun, tapi kalau memang belum rezekinya dan memang belum titiknya untuk kita ada di peak point, ya nggak akan kemana-mana juga. Banyak orang yang baru mulai langsung melejit, banyak yang udah mulai dari dulu, projectnya udah di mana-mana, tapi ya di situ-situ aja secara image gitu ya, atau mungkin secara prestasi tinggi dan besar gitu, tapi di mata orang atau di telinga orang tuh masih asing, jadi banyak banget possibilitiesnya. Jadi ya aku sih nggak takut untuk udah tinggal dulu, atau kayak salah satu contohnya waktu ikut Putri Indonesia pun. Orang-orang perfilman juga pada bilang, kamu yakin? Kamu serius mau ditinggal dulu? Ini nama kamu lagi lumayan lagi mau nerobos nih gitu kan. Karena kemarin terobosan Gossip Girl kan. Jadi ini belum tayang, dan sekalinya tayang tuh langsung lumayan, hype-nya lumayan tinggi gitu. Ini yakin mau ditinggalin? Ya udah sih, nggak kemana-mana juga. Ternyata benar, kebukti gitu kan, bahwa aku ikut Putri Indonesia yang nggak meninggalkan jejak itu juga, ujung-ujungnya balik juga gampang-gampang aja. Jadi ya aku taruh aku set benchmarknya di situ aja. Jadi pun aku tinggal dulu sebentar, selama aku nggak menghilang banget juga, insya Allah masih bisa diingat orang gitu sih. Soalnya kalau Putri Indonesia kan masih industrinya masih entertainment lah ya. Secara nggak langsung benang merahnya tuh masih sama. Dan secara exposure juga Putri Indonesia bagus gitu. Dan semua jebolan Putri Indonesia itu emang keren-keren aja. Udah pasti udah keren-keren deh gitu. Jadi itu masih satu benang merah. Cuma kan kalau kuliah, ini pengalaman gue ya. Begitu ada orang yang udah nyaman di industri entertainment dengan segala tetek bengeknya semua udah nyaman, tiba-tiba harus balik ke akademis, itu tuh ada kayak itu udah lawan arah gitu loh. Jadi lu mau ngejar apa nih? Maksudnya nyari duit di industri entertainment aja atau lu mau akademis gitu. Kan harus ada itunya. Kalau memang Jihan itu seneng sama pekerjaan ini sekarang, maka itu sangat berkorban banget buat kalau menurut gue. Tapi ketika lo memutuskan untuk enggak, ini tuh kemarin tuh cuma selingan karena gue nggak sengaja terjebur aja, tapi sebenarnya gue tetap mau jadi orang akademisi. Nah itu beda cerita. Ya itu benar-benar juga sih. Cuman berarti kalau misalnya mau dipikirnya begitu, dari 3 pilihan jurusan yang tadi aku omongin, berarti ambilnya perfilman aja. IKJ aja bos, dekat deh. Cikir kan Cikini nih, IKJ ada dekat kampus gue. Oh iya itu sih yang biasanya harus ada yang dikorbankan. Kalau gue memang dari kuliah emang udah kesenian kan. Jadi begitu bidang gue kayak sekarang ngerekam, masang kamera sendiri, masang sound sendiri. Gue udah ya itu memang bidang gue sesuai dengan kampus gue, kuliah gue gitu, jurusan gue. Tapi begitu gue misalkan tadi lu ngambil psikologi,
sementara lu sekarang lagi karirnya mau naik, malah nanti kita akan ngebahas film baru lo ya. Jadi itu secara nggak langsung itu secara yang tadi orang-orang bilang secara karir nih lagi mau naik nih, lagi mau naik banget. Dan dari film-film lo aja ayat-ayat cinta apa udah mengukuhkan bahwa lu sebenarnya someday bisa jadi bintang besar juga, tergantung tinggal skill acting, attitude gitu-gitu doang kan. Cuma adalah menuju ke arah sana. Nah, lu kepotong di tengah dengan kuliah di San Francisco ini doang. Gue sih concern gue sih kadang-kadang ke situ. Banyak orang yang tapi memang lu juga masih 22 tahun sih, jadi masih panjang ya. Ya lumayan masih panjang. Masih panjang. Cuma lebih baik kalau menurut gue lebih baik memulai sekarang. Jadi begitu udah banyak gagalnya di usia yang sekarang, begitu lu udah nyampe kepala 3 udah matang banget. Iya sih. Kalau mau hajar terus ya, cuma kan kita nggak tahu ya industri entertainment kadang-kadang roda berputar. Kuliah penting juga gitu. Tapi psikologi, pilihannya psikologi, apalagi tadi kalau nggak psikologi. Psikologi, desain ataupun perfilman. Kalau psikologi sih sebetulnya kenapa aku cukup suka mempelajari orang gitu ya. Jadi nah kebetulan juga dulu setiap kali ada orang baru atau misalnya ada classmate baru dari sekolah pun pasti yang disuruh ngebaca orangnya aku gitu. Coba menurut kamu ini orangnya kan gimana. Aku kasih sekiranya yang aku lihat dari gestur sedikit aja, tiba-tiba ke belakang kok bener semua yang lo omongin nih kayak gitu-gitu kan. Jadi dari situ mulai muncul tuh keinginan untuk kayaknya belajar tentang manusia kayaknya seru deh. Nah cuman pada diomongin juga psikologi itu bukan sebatas hanya belajar tentang gestur dan sifat orang loh. Lo harus bener-bener paham juga scientifically-nya juga. Kayak, terus kayak jadi mikir sains banget nih. Gue anak IPS nih soalnya. Ya, psikologi jatuhnya anak IPA sih kayaknya. Anak IPA kan, jadi kayak lo harus tahu banget bener-bener kayak membrane apalah, terus kayak neurotik apa nih. Nanti ya istilah ilmiahnya. Iya, jadi kayak yaudah nanti dulu deh, skip dulu kali ya gitu kan. Ujung-ujungnya perfilman binus tiba-tiba. Jian kuliah di mana? Binus lagi, balik lagi sini-sini juga, nggak jauh-jauh. Belajar acting di mana? Kalau dulu awal-awal? Enggak belajar lagi. Langsung ditawarin? Enggak, jadi kalau aku orang itu memang learning by doing sih. Jadi kalau dikasih teori, dikasih buku tuh malah nggak ada yang bisa masuk gitu kan. Jadi mending nyoba gagal, udah gitu aja sampai di gebernya itu tuh waktu dulu awal-awal lah ya pernah dapat FVV sekali 2 kali. Itu sampai bener-bener pulang kayak enggak, aku nggak mau lagi karena bener-bener diketawain sama satu set sampai kru aja pada ngeledekin dan itu aku masih umur berapa ya? Mungkin masih 15 lah ya, masih 15 tahun. Jadi mental mungkin belum kuat untuk dihadapkan sama orang-orang segitu banyak gitu kan. Dan udah segitu banyak pemain-pemain lainnya senior, terus ngelakuin kesalahan terus sampai benar-benar ada kecelakaan yang terjadi di situ karena kegrogian aku ya. Jadi dari atas tangga gitu karena udah grogi duluan, nggak tahu harus yang dilakuin apa secara gerakan. Dan dialog tuh harus dikeluarin kayak gimana, udah kepleset tuh dari atas tangga tuh diketawain sama satu set. Pulang aja boleh nggak sih? Ya udah ganti aja deh, nggak apa-apa. Sumpah mending gue dipulangin. Gue udah sampai mikir kayak gitu. Jadi dari kejadian-kejadian itu udah beberapa lah, nggak cuma satu itu. Malah jadi lama-lama bisa menguasai lokasi, menguasai apa yang harus dilakukan, pekerjaannya apa. Itu jadi belajar dari situ. Kalau aku sih gitu. Learning by doingnya dari situ ya. Jadi mending terjebur langsung. Nah waktu ditawarin pertama kali FTV itu dari mana? Itu memang awal juga casting dulu. Casting pun selalu gagal sampai akhirnya manajer aku bilang ini ada satu nih tawaran karena memang kebetulan juga itu karena substitute ya. Karena substitute udah gak ada waktu buat casting lagi. Udah pokoknya tinggal besok nih syuting, mau apa enggak? Jam berapa? Jam 5 pagi. Serius nih gue baru beres. Waktu itu baru beres Muay Thai sekitar jam 11 malam. Maksudnya udah beres bersih-bersih segala macam jam 11 malam. Jam 5 pagi banget nih. Dan anaknya waktu itu bukan morning person ya, karena kan kerjaannya main aja udah. Udah kayak jam 5 pagi itu nyokap cuman bilang, "Lu tujuan lu ke Jakarta ngapain?" Ya lagi, ya udah deh. Akhirnya dijalanin, itu awal mulanya di situ. Dan ternyata dilihat secara hasil ya not bad juga ya. Dan kebetulan tawaran mulai masuk walaupun satu iklan. Ada, tapi ya itu harus tidak melalui casting karena kalau casting malah gagal. Jadi mending jangan casting. Jangan casting ya. Soalnya ya casting ini soal tergantung yang nerimanya gimana, seleranya apa, belum tentu kita yang diterima casting belum tentu yang terbaik juga. Apa yang dia disuka sama yang casting aja. Pertama kali pindah Jakarta tuh kapan jadinya tuh? Tadi kan sempat ngomong alasan pindah ke Jakarta kan ini harus berusaha. Emang pertama kali pindah tahun berapa? 2015 kali ya, 2015. Berarti SMA di sini? SMA. Masih di Semarang? Di Semarang. Jadi aku pindah ke sini itu kayak
1 tahun. Jadi aku sempat Excel dulu. Excel jadi kayak masih ada gap year tuh, kalau orang biasanya gap year-nya sambil cari kuliah atau ya cari kuliah, akunya main udah gitu. Jadi tapi sambil ngisi mainnya itu aku homeschooling. Tapi bukan di rumah, cuman biar punya temen tapi nggak di public school. Jadi datang ke kantornya, ketemu teman-teman, ya udah cuman absen doang, tanda tangan, udah. Kan kita kebetulan juga homeschoolingnya di STC Senayan kan. Itu udah di Jakarta tuh pas homeschooling, karena gap year itu langsung berangkat. Orang tua di mana sekarang? Jakarta juga. Kalau mama sih ngikut, kalau papa masih di Semarang. Terus. Tanda tangan doang, habis itu udah main ke makan di Portico. Udah gitu, udah main di situ. Kubil. Gila banget. Belajar jadi anak Jaksel biar medoknya juga hilang pada waktu itu. Emang waktu itu masih medok ya? Aduh, medok banget. Oh gitu. Jadi orang tua sama mama tinggal di mana tuh? Masih kontrak tuh? Apa enggak sih, kebetulan emang udah ada properti juga di Jakarta. Jadi ya udah tinggal bawa badan doang sih. Orang tuh kerja apa emang bokap? Kok bisa ada properti di Jakarta? Itu main properti sama punya itu sih furniture company. Nyari menantu nggak orang tua? Astagfirullah, langsung nyari menantu. Coba tahu nyari menantu nih, orang tua sukses banget nih orang tua nih. Aduh. Oh gitu. Jadi makanya pas pindah ke sini, pindah ke Jakarta juga, dan memang tujuannya emang udah ada, nyokap nih udah ada indikasi bahwa ingin ini ya, pengen anak saya coba casting udah ada indikasi ke situ ya. Udah diarahkan ke situ lah. Berarti udah melihat potensi, wah anak saya cantik nih, bisa nih jadi artis nih gitu ya. Mungkin ya, padahal walaupun diri sendiri kayak yang benar serius kayak begini nih bentuknya, kayak ngelihat cewek-cewek yang pada datang kan waktu itu pertama kali itu casting ada di satu production house yang emang udah gede banget, kantornya pun udah mewah banget, udahlah nunggu kan di situ, orang pada artis-artis udah pada aktor segala macam udah pada wira-wiri lewat mungkin ya di kantor yang di ruangan yang atas naik tangga itu. Pemain-pemain pada udah senior, pada keren-keren, terus gue ngeliat bentukan gue kayak begini, ya Allah siapa gue dan emang gue bisa sampai ke situ. Sempat ada tuh pikiran kayak begitu, jadi bukan minder tapi kayaknya bukan tempat gue deh, lebih ke situ sebenarnya. Jadi bukan minder. Akhirnya ya tetap dicoba-coba, ya namanya orang tua juga cukup pantang menyerah ya. Udah cobain terus, akhirnya udahlah kayaknya aku yang lain aja lah kerjaan gitu kan. Toh juga keinginan aku pun banyak gitu ya. Jadi kalaupun satu fail, masih bisa coba yang lain, lain kayak gitu. Dan kalau dari obrolan tadi ya, Jihan kayaknya bukan tipikal yang asmara nomor 1 ya. Maksudnya nggak terlalu penting berarti ya. Sejauh ini karir ya. Mungkin karena udah di setnya seperti itu ya. Jadi ya mungkin nanti kalau udah aku kan orangnya juga jenuhan ya. Kalau mungkin udah mulai Aquarius udah cepet bosan sebenarnya. Jadi mungkin nanti ini kayak udah ngerasa misalnya target nih film, let's say 10 film. Habis 10 film mungkin di film-film ke-8 gitu kayak udah mulai udahlah 2 film lagi mah nanti aja nggak apa-apa, mau cari suasana baru ke private life atau ke percintaan asmara, mungkin bisa jadi gitu. Kalaupun nanti bosen di asmara, antar dulu dah, ada raya lagi. Ya udah gitu aja. Nah, kalau yang pacar yang itu masih pacaran atau udah putus tuh? Yang tadi kan Jihan pacaran pas udah lulus kan? Lulus SMA udah, ya? Itu pacarnya di Jakarta apa Semarang? Di Jakarta. Nah, itu kenapa bisa tiba-tiba pacaran nih sama nih orang? Sebenarnya ditembak di depan orang kan, terus gue kayak nggak enak gitu, kayak kasihan kalau gue. Aduh, sedih banget. Jadi awalnya cuman kayak situationship aja maunya. Lah kok ditembak depan orang, kan gue nggak enak juga kan, bilang nggak mungkin. Jadi ya udahlah jalanin aja, dan kebetulan juga nggak yang pada waktu itu kan cuman nganggep ya udahlah as it goes aja, namanya cinta monyet. Aku nganggepnya di situ masih cinta monyet doang. Jadi ya nggak akan kemana-mana juga pada waktu itu. So ya mau tiba-tiba mau putus kayak mau apa ya udahlah bodo amat, lebih ke situ. Jadi jalanin aja udah. Gitu. Dan tadinya mau udah jalanin biasa-biasa aja. Tembaknya di mana emang? Di mall gitu? Enggak sih, sebenarnya di rumah. Cuman kita lagi gathering aja, teman-teman, keluarga tuh ada semua di situ. Anjing, depan keluarga nembaknya. Iya, makanya tuh kayak aduh. Terus gue kayak ini, dan bocah-bocah kita masih anak-anak kecil juga. Seumuran ya soalnya. Seumuran di sini. Jadi cuma takutnya merusak suasana ketika. Iya bener. Tapi pacarannya lama? Enggak? Lumayan sih ya, 9 bulan ada kali ya. Lama kalau buat umuran lu. Tapi itu jatuhnya jadi kayak temenan sih, jadi kayak ya soalnya kita kayak gue kalau pacaran tuh masih atau sama temen cowok yang gue suka, ya gue jadi
gue apa adanya, dan kebetulan tadi gue bilang gue cowok kan. Ya gue pada waktu itu memperlakukannya ya sebagai laki-laki, best friend laki-laki aja, dan mungkin di situ yang jadi kenyamanan ya itu, karena ya udah kita nganggapnya as friends yang kalau ada apa dikit nggak dibikin berantem, kayak ya udahlah biasa aja gitu-gitu. Ada salah dikit ya udahlah sorry lah ya, yang gitu-gitu. Ya karena kayak best friend aja ya. Justru itu yang bikin langgeng. Iya. Itu Jihan udah berapa kali sih punya pacar selama hidup? Satu kali itu. Iya, 1-2 kali. Anjing satu, yang 2 nggak dianggap tuh teman-teman berarti itu. Yang kalau 1-2 lah itu nggak dianggap tuh. Soalnya itu lebih banyak situationshipnya, jadi nggak tahu nih sebenarnya pacaran beneran yang mana sih gitu. Iya. Soalnya kan memang kalau tadi dari obrolan di awal emang gue nangkapnya ini karir terus temenan sama cowok-cowok, jadi behaviornya behavior cowok gitu ya. Itu pasti relationshipnya nggak semulus nggak semulus perjalanan karir nih. Iya benar, nggak kayak orang normal lah pacarannya itu. Iya, soalnya gitu. Kan untuk karir kan sekarang Jihan tuh menurut gue termasuk orang film pertama Ayat Cinta 2 kan? Iya. Langsung waduh saya juga pengen itu main ayat, siapa tidak pengen main ayat cinta ya kan? Saya cuma surga yang tak dirindukan. Ya, alhamdulillah Pak Manot, terima kasih. Tapi ayat cinta tuh. Nah jadi dari film pertama aja udah kelihatan tuh, maksudnya bukan prioritas nih, masalah asmara tuh nggak terlalu prioritas lah buat Jihan. Pacaran juga baru 2, yang 1 9 bulan, 1 berapa? Iya kurang lebih sama lah, 7 bulan 8 bulan. 7 bulan. Ya kayak orang hamil aja lah udah kira-kira di situ. Ya kayak orang hamil. Kisarannya di situ-situ aja lah. Tapi Jihan punya ini gak sih dream relationship gitu, maksudnya atau enggak dream boyfriend yang kayak gimana? Punya gak sih kayak gitu? Ya, gambaran gitu. Sebenarnya ada sih, dan sebenarnya wujudnya pun sebetulnya ada gitu. Cuman kadang apa yang kita pengenin itu nggak tentu sesuai sama harapan kita. Kadang pun kalau sesuai sama harapan kita pasti ada situasi yang nggak mendukung gitu ya. Dan kebetulan itu cukup sering terjadi di kehidupan aku. Pokoknya intinya I'm quite unlucky lah kalau tentang asmara gitu. Makanya aku tidak mengunggulkan itu, nggak aku prioritaskan karena takutnya kalau diprioritaskan dan aku udah ngerasa wah ini bisa oke nih. Ternyata ada aja yang bikin fail, akhirnya sakit hati sendiri gitu. Jadi udahlah singkirin dulu aja. Kalaupun iya, keep it to yourself, tapi ya kadang itu kalau we keep it to ourselves, orang di luar kan taunya kita single kan. Jadi mau genit-genitan jadi orang kayak kadang suka lupa diri juga gitu kan. Genit-genitan ini siapa? Cowoknya apa Jihannya? Iya, pastinya dari luar kan. Kalau aku sih masih bisa menjaga gitu. Cuman kalau dari luar ada yang approach ya bukan salah gue lebih ke situ kan. Makanya gue bilang banyak itu situationship. Nah gue sih diem aja. Nah orang anggapnya pacaran sama gue, anggapnya deket sama gue, kayak lah gue sih nganggapnya biasa aja ya kayak gitu-gitu. Akhirnya bikin masalah sama yang ini, atau kayak ada yang sebelumnya jadi ngerasa gimana kayak ya udahlah, baper yang sebelumnya. Gitu-gitu. Jadi ya kalau misalnya mau dibilang idaman sih secara fisik sih aku nggak terlalu spesifik sih enggak, karena ya namanya badan gitu ya. Misalnya gue suka yang kurus, tiba-tiba besok gendut gara-gara apa misalnya kan bisa jadi gue nggak matok di situ kalau dari badan. Tinggi tapi, penting dong. Sebenarnya enggak juga, ya cebol nggak apa-apa lah ya. Ya sedikasihnya lah sama Allah gitu ya. Oh gitu. Enggak. Tapi kalau gue sih lebih ke pribadi secara skill gitu-gitu. Kalau gue kan emang ya die hard fan itu ya, rock and roll ya. Jadi sebisa mungkin kalau minimal lu bisa instrumen lah gitu. Dan lu kalau gue orangnya cukup adventurous ya sebisa mungkin lu juga adventurous deh gitu. Jadi minimal kita bisa ngejalanin hobi itu bersama juga gitu. Jadi kalau buat yang ini, kalau yang ada nonton episode kali ini gampang banget mau gajian ya. Lu jemput dia, puterin Metallica sama gitar lu simpan di belakang. Lu mainin aja tuh lead gitarnya Master Puppet tuh, udah naksir tuh. Tapi rata-rata pada gitu kuncinya. Gitu emang kunciannya gitu dulu awalnya nyoba kan. Terus ya udah gue tanya-tanyain, kan biasanya itu tadi lo bilang poser apa enggak kan kita bisa ngeliat. Gue tes lah, gue tanya ini itu. Kalau misalnya cuman nyampainya sampai situ doang, kayak skip next deh udah. Mentok-mentok di situ doang. Gak dengerin yang gitu. Kill the Mall. Gitu enggak ya. Itu pun juga yang gue tanya bukan seputar Metallica doang, pasti yang lain-lain juga. Terus kayak kalau gue sih enggak terlalu berarti enggak nih, ya udah deh. Oh dulu, langsung di situ ngetesnya ya? Di situ dulu tesnya. Tapi kalau masuk nih kayak Pantera, Sepultura, oke ya udah. Boleh besok kita ketemu lagi. Wah kita cocok Jihan. Gitu ya.
Oh iya, gue kebayang. Tapi lu pernah nggak lagi lokasi syuting kan udah kayaknya kalau gue lihat tadi Gossip Girl, Ayat Cinta baru ada film baru juga, ada Gium judulnya ya. Yeah. Ini kan kayak kan ada satu pemerannya Pangeran Lantang kan. Pangeran Lantang tuh kan sempat main juga yang sama MD tuh yang sama Antares. Iya Antares kan. Nah itu kan gimana ya mereka tuh ada yang cinlok lah satu lokasi gitu. Cinlok satu lokasi. Dan lu pernah cinlok gak tapi sebelumnya? Enggak pernah sama pemeran lain? Pernah sih. Ini situasi juga apa lu beneran suka? Semuanya kayaknya banyak banget ya. Oh iya, berarti begitu keluar dari produksi itu udah nggak lagi tuh. Nah kebetulan nggak juga sih, masih jalan juga. Ya jadi misalnya jadiannya akhirnya di let's say kita syuting 1 tahun misalnya gitu ya. Jadinya tuh di bulan-bulan ke-7. Jadi ya sisanya tuh masih berapa bulan ke depan gitu-gitu ya. Tadi gue bilang 9 bulan, 7 bulan gitu. Oh, tapi itu cinlok ya berarti ya? Iya, ya gitu. Iya. Tapi nggak tahu Metallica nih pasti. Gue fun fact tadi gue kesini hampir pakai baju Megadeth gue kesini. Oh serius? Iya, tapi gue pikir kayaknya tamu gue ini tidak sebegitu dalamnya soal band-bandan. Gue pakai baju Phoenix Suns saja lah gitu. Gue pakai baju basket aja lah gitu. Tapi gue hampir pakai baju Megadeth. Naksir lu Jihan kalau udah pasti ya, kayaknya udah pasti nih, gue catat nih. Siap, tiba-tiba naksir lu sama gue aja. Nggak, tapi nggak pernah iri sama teman-teman. Oh enggak, lu cinlok ya. Soalnya mereka juga kan apalagi rata-rata seumuran sama lo kan. Iya. Secara nggak langsung mereka pasti ada ya romantisan atau enggak balas atau telepon-teleponan di kala lagi syuting dan lo ternyata enggak yang kayak gitu-gitunya sih. Ada nggak sih nggak iri lu ya? Itu waktu apa nih? Syuting yang ini atau yang sebelumnya? Yang sebelum-sebelumnya mungkin? Nggak ada? Enggak sih. Nggak, biasa aja emang syuting aja biasa serius aja udah ya? Iya, soalnya gue kalau di lokasi syuting juga lebih sibuk sama kru sih, mainnya sama kru soalnya. Main sama DOP. Iya gitu. Jadi karena kalau sama pemain apalagi kalau misalnya dulu sinetron ya, kan timnya banyak gitu ya. Timnya ada tim 1, tim 2, tim 3 dan biasanya kan dipencar-pencar tuh. Akhirnya we're left with berdua doang atau misalnya cuma sendiri set rumah lah atau apa gitu ya. Dan kadang kalau yang senior ya istirahat misalnya atau kayak kalau gue sendiri apalagi gue waktu itu masih baru ya. Jadi udahlah ngeblendnya sama awalnya orang makeup dulu. Terus lama-lama dari orang makeup ngeblend sama orang-orang unit, orang-orang lokasi. Udah akhirnya mainnya sama kru-kru aja. Nggak lama jadi kru beneran. Jadi kru. Nah makanya feeling gue begitu. Soalnya kayak semua memar-memar badan gue itu gara-gara sama kayak luka-luka di badan gue ya pegang lighting lah. Nyobain ngangkat ini ngangkat itu begitu dulunya. Jadi ya kalau misalnya tiba-tiba gue bisa ngatur kamera ya jangan kaget. Iya berarti kuliah IKJ bener loh. Gak usah San Francisco, IKJ aja udah. Paling cocok lah IKJ itu kampus dulu, zaman dulu dibilang kampus cowok banget. Soalnya banyak cewek yang gak kuat tuh. Karena ya itu kampus 24 jam zaman dulu terus harus kayak begadang bikin set apa ngatur lampu dulu zaman dulu kayak gitu. Belum lagi kalau bikin film pendek atau apa banyak. Jadi banyak cewek yang nggak kuat tuh. Jihan cocok tuh masuk IKJ tuh. Ya udah sih ya sementara ini coba dulu kali gitu ya. Sebelum keluar jauh-jauh. Iya daripada jauh-jauh mending IKJ masih bisa syuting. Bisa syuting. Nah dari semua itu kan Jihan termasuk orang yang beruntung ketemu dengan sutradara hebat ya. Jadi kayak Ayat Cinta ada Mas Hanung. Otoy itu apa Otoy ya namanya? Ayat Cinta tuh Mas Guntur. Mas Guntur, tapi di belakangnya kan ada Mas Hanung Bramantio kan? Iya, cuman kemarin aku sih tektokannya sama Mas Guntur. Nah, Mas Guntur juga gue film pertama gue Mas Guntur gue. Terus habis itu Otoy Mas Anggi Umbara. Iya. Gossip Girl tuh ya, maksudnya Gossip Girl masih sutradara siapa sutradara? Nia Dinata. Wah, aduh bagus semua lagi ya, astagfirullah. Gue mau nyepelekan Gossip Girl. Terus habis itu ada Gium, Mas Rizal Mantovani. Nah dari semua orang hebatnya ini, Jihan dapat ilmu apa jadi dari masing-masing orang yang bisa di-share ke gue dan yang lagi nonton nih? Ilmu-ilmu dari mereka gitu. Sebenarnya banyak ya, cuman kalau bisa gue simpulkan, yang paling mungkin gini, kalau yang paling melekat di gue karena yang paling recent misalnya Mas Rizal sama Bunia. Kalau sama Bunia itu project gue ada 2, jadi banyak lah tektokannya dan kebetulan series semua, jadi panjang lah hitungannya ya. Cuman kalau yang gue lihat dari Nia Dinata itu woman leadershipnya tinggi banget. Jadi as a leader bisa ngurusin segala hal dari makanan, dari set lokasi, dari kamera, dari cerita. Itu tuh bener-bener hands-nya Nia Dinata semua. Dan gue kayak kok bisa ya satu manusia nih ya bisa ngurusin semuanya dan semua tuh nggak ada yang fail sama sekali. Sampai ke hasilnya aja kita bisa lihat hasilnya tuh nggak fail, prosesnya nggak fail,
pre dan post production gak ada yang fail dan semua tuh campur tangannya Nia Dinata semua. Jadi gue kayak takjub aja dan di situ yang bikin gue kayaknya gue mau belajar film deh. Di situ sebenarnya. Jadi inspirasi gue jujur Teh Nia sih. Jadi pengen jadi sutradara gitu. Ya sebenarnya gue nggak spesifik harus sutradara sih, nggak. Anything that has to do with film, gue sih in aja gitu. Dan artistik nggak apa-apa juga karena gue anaknya suka prakarya sebenarnya. Jadi ya kadang bahkan yang ngingetin continuity dan kayak kemarin kayaknya nggak kayak gitu deh, ataupun kayak misalnya nggak kayaknya ini apelnya kurang begini kan harusnya agak bloody misalnya gitu ya. Nggak kayaknya lo harusnya nyampurnya ini sama ini sama ini sama itu misalnya gitu. Oh iya bener yang lo omongin nih gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya gue bisa deh ini deh kayak gitu. Jadi lebih optimis sama diri sendiri. Sempet lah begitu. Jadi ya intinya kalau gue ngelihat as in leadership dan perempuan pula di industri yang cukup yang bagi gue cukup keras ya, karena gue kan kerjasamanya kalau as a woman gue baru sama Bunia, gue belum kerja sama director perempuan yang lain. Jadi gue ngeliat so far yang paling powerful yang gue bisa relate ya Bunia. Jadi gue pengen bisa kayak gitu deh. Nah kalau di film lo yang tayangnya kapan sih? Ada Gium ini? Tanggal 26 Januari. 26 Januari. Jadi itu film bioskop berarti ya? Film bioskop. Nah ini kan Mas Rizal, gue nggak tahu deh. Gue belum ngecek sih Mas Rizal ini apakah film action pertama beliau atau sudah pernah mendirect. Gue misalnya ada yang tahu. Menurut Jan ini film pertama Mas Rizal atau Mas Rizal sudah pernah cerita nggak? Untuk film yang yang kayak genre kayak gini. Kayaknya ini baru pertama kan? Baru pertama. Nah, gue nggak tahu ya Mas Rizal tuh seingat gue nih kita biar nggak salah ya. Seingat gue Mas Rizal itu kebanyakan ngedirect horor tuh. Iya memang kemarin sempat ada pembahasan juga. Kita lagi interview juga lagi promo juga. Itu sempat bagaimana rasanya dicap sebagai sutradara horor gitu kan. Jadi ya berarti memang dari pertanyaan itu aja udah menggambarkan kalau berarti image-nya Mas Rizal di luar sana ya. Iya. Horror director gitu kan. Iya, memang film horornya Mas Rizal selalu sukses dan ini kali pertama Mas Rizal ngedirect film yang dimana ya action kan ini kan. Ceritanya apa sih garis besarnya Algium ini? Sebenarnya garis besarnya itu lebih ke bela negara sih ya. Okay. Bela negara dan ada jiwa, teroris gitu. Iya, semacam itu. Oh, terus? Dan ada jiwa nasionalis dari 3 persahabatan ini sebetulnya. Dari 3 sahabat ini tuh sebenarnya ada unsur cinta tanah air nih, tapi dikemas dengan cara yang mungkin bisa dibilang bumbu-bumbu percintaan gitu sih. Dari situ cuman akhirnya ada konflik, ada kasus yang problem solvingnya juga ada, yang ternyata hal kecil aja bisa menjurus ke hal yang jadinya fatal ternyata gitu. Dan fatalnya ini butuh banyak pengorbanan yang kayak gitu-gitulah. Jadi intinya adalah bela negara sebenarnya. Oke. Dan ada gium itu artinya apa? Ada gium sendiri sebenarnya artinya pernyataan. Cuman kalau gue lihat sih bukan secara literal tapi kayak ungkapan gitulah ya. Dan memang ini istilah orang-orang yang tahu hukum yang gitu-gitulah. Jadi awal pun kita ada gium itu artinya apa sih gitu kan. Akhirnya kita cari tahu. Kalau memang kita search di web atau di internet, memang munculnya itu kalau nggak salah sebuah peribahasa atau apa gitu ya. Tapi kalau dari orang dalam bahas artinya pun beda lagi, yaitu pernyataan kan. Cuman kalau gue boleh kasih kesimpulan, itu tuh lebih ke kayak refleksi diri. Jadi kayak apa yang kita lakukan, itu semacam pernyataan dari diri kita kayak gitu sih kalau yang gue lihat ya. Gitu. Berarti itu judul dari Mas Rizal, ada gium itu, apa dari PH-nya? Mungkin diskusi dari antara berdua lah ya. Iya, orang lu aja yang main bingung judulnya apa, apalagi yang nonton. Maksud gue kayak apa ada gium ya. Tapi memang secara nggak langsung tuh gue juga sempat udah lihat beberapa posternya di XX1 karena kan coming soon juga dalam waktu dekat udah tayang juga. Nah pas gue lihat gue juga langsung penasaran gitu kayak ini apa ya maksudnya ya ada gium. Tapi begitu lihat nama Mas Rizal Mantovani gue kayak wah ini kayak film serius banget nih, bener gitu maksud gue. Tapi ini apa, dan begitu gue cek lihat trailernya baru gua ngeh, oh ini ternyata ada militernya apa segala macam. Ternyata baru tahu ini soal bela negara, segala macam. Baru tahu tuh. Jadi ya gua nggak tahu itu jadi sesuatu yang formula yang bagus atau enggak secara judul gitu. Kita ngerti nggak? Kalau kayak gua kan masih penasaran. Ada game apa ya? Terus gua cek trailer, oh bagus. Dan gua baca komen-komen netizen di situ. Nah ini industri film Indonesia lagi banyak warna nih, gini-gini. Jadi ya ada gium tuh menurut gue sesuatu yang fresh untuk ada di antara lagi banyak film-film horor nih di Indonesia sekarang. Bener. Pada saat ada gium tayang aja tuh film horor buset 3-4 ada kali tuh. Dikepung gitu. Iya langsung waduh. Jadi
Gue kemarin nonton film yang itu aja yang Bang Iwake itu yang Nicholas Saputra apa sayap patah ya. Cukup fresh buat gue. Nah begitu gue ngeliat trailernya ada Gium, gue juga kayak anjing ini fresh banget buat gue. Yeah. Tapi gue nggak tahu, makanya nanti kita lihat aja di tanggal 26 Januari itu apakah filmnya sebagus seperti di trailernya atau enggak. Tapi lu udah nonton premier udah kan? Belum. Premier besok tanggal 19. Oh, yeah, tanggal 19. Ini tuh ntar. Bener ya? Besok ya? Besok. Tanggal 19. Nah pas kita rekaman tanggal 18 nih teman-teman. Jadi tanggal 19, ya ini kan up-nya tanggal 20. Jadi kemarin teman-teman. Kemarin, belum premier ya. Kalau udah premier enak tuh gue nanya gimana sebenernya, tuh. Iya. Lu ini gak sama. Tapi proses syutingnya sendiri berat gak? Karena action tuh kan capek banget ya? Benar, kalau gue tuh capeknya lebih ke action sih. Tapi actionnya sebenarnya lebih ke... Jadi ada Pangeran Lantang, ada Angga Asyafriena, dan yang lebih banyak action secara fisik itu sebetulnya Asyaf. Karena Asyaf ini dia kan yang memerankan seorang militer ya. Jadi bootcampnya dia tuh banyak kayak mulai dari workshop. Terus gearnya dia pun juga atribut dari atas sampai bawah tuh bener-bener yang semua asli gitu, bahkan senapan pun asli semua. Jadi kita di guide dan disupervise sama orang-orang TNI beneran gitu, dan itu pun TNI nggak cuma 1-2 yang jaga, banyak, bener-bener banyak. Sampai waktu aku ada di set pabrik itu, dimana harusnya cuma aku sama rival doang, tiba-tiba loh kok ini banyak TNI, kenapa nih di sini gitu kan? Ternyata hanya karena ya senapannya kan di situ semua. Sih, dan itu bejibun banyak banget di situ ngejagain kan. Jadi bisa dilihat dari seberapa validnya bahwa ini tuh all set is real, all the stuff is real juga begitu. Terus ya kalau gue lebih banyak adegan abduction ya, itu banyak. Jadi digeret-geretnya lah, terus yang dijatohin, yang disakitin lebih banyak ke situ. Jadi lebih ke defense mechanism-nya aja sih sebenarnya yang lebih tinggi kalau di gue gitu. Cuman tetap capek sih karena kan gue sebetulnya bisa fighting. Nah ketika gue disuruh nggak bisa fighting, malah jadi bawaannya refleks mulu. Jadi kayak gimana caranya gue nahan ego gue untuk bisa untuk nahan nggak refleks atau nggak ngebales pukulan atau apa gitu misalnya. Jadi itu yang lebih draining buat gue, emotionally dan mentally draining tuh di situ malahan, bukan fisiknya. Emang bela dirinya apa Jian Bia? Muay Thai tadi? Boxing sih. Boxing. Waduh, pacaran sama Jian, anjing lu tuh langsung ditampol. Tapi ini pertama kali Jian pemeran utama banget ya? Iya. Pertama kali di film ya. Gimana tuh perasaannya jadi standar banget pertanyaan gue kan kayak reporter gitu, kayak gimana perasaannya pertama kali jadi pemeran? Tapi gimana sih perasaannya jadi pemeran utama ini gitu? Sebenarnya beban sih, lumayan beban gitu karena mungkin kalau dari gue sendiri pertama kali gue dikasih attention lebih gitu ya. Apalagi untuk bioskop. Kalau di series mungkin udah pernah, tapi kan kalau series pasangan soalnya nggak pernah dapat attention lebih kan. Nah betul. Masih kalau di bioskop kayak ngebayangin, aduh muka gue bakal segede itu kalau misalnya gue ada fail dikit, dan kebanyakan akan adegan gue dong. Jadi kalau misalnya gue ada fail dikit atau gue kurang dikit, wah kelihatan banget nih, gue bakal lebih ke situ posisi gue kemarin. Dan ditambah juga kalau sampai ini film naik apa kagak nih pasti salah gue nih. Gue udah sempat mikir kayak gitu tuh, karena ya satu kasarnya kayak pemeran utamanya gue, kayak pentolannya gue kalau sampai naik atau turunnya tuh kayak gue berasanya depends on me gitu. Padahal sebenarnya kan enggak ya, itu kan semua juga dari produksi, dari promo juga, dari ya rezekinya juga kan kita nggak pernah tahu gitu. Apalagi lawan film lainnya juga seperti apa, itu kan tergantung. Sebenarnya bukan dari pemain, cuman ya gue hanya merasakan beban itu secara tersendiri doang sih. Overthinking aja. Ya karena secara nggak langsung yang paling banyak scene-nya adalah Jihan, dan kalau penonton nggak betah nonton juga salah Jihan kan. Berasanya gitu kan. Begitu. Emang salah Jihan kok. Salah gue udah. Emang gue tuh tempatnya salah emang udah. Kalau saya bosan nonton udah salah Jihan semua, bukan salah Mas Rizal, bukan. Enggak, tapi memang jadi pemeran utama itu kayak lebih gimana ya, secara tanggung jawab itu memang kalau emosi yang disampaikan pemeran utama ini berhasil ke kita, itu filmnya sukses gitu. Banyak kok. Gue sempat ngomong kok kemarin ada beberapa bintang tamu juga promo film di podcast gue ini, dan gue sempat bilang kayak gue sempat promoin Nokta Merah Perkawinan. Nokta Merah Perkawinan itu secara film biasa aja. Maksudnya ya cerita rumah tangga, cerita apa umum aja, current isu lah. Maksudnya yang umum aja, udah pembahasan umum. Tapi karena dimainkan sangat bagus sama Mas Oka Antara sama Mbak Marsha Timothy, jadi nontonnya jadi
anjing nih film bagus juga ya gitu loh. Iya. Tanggung jawab itu emang pasti ada di Jian dan itu pasti kayak ya kalau penonton gak betah gara-gara gue nih. Iya. Kayaknya itu pasti ada. Iya, Terus gimana dong mempersiapkan sebelum syutingnya nih? Ada apa aja kalau biasa orang-orang tuh ada yang banyak nonton film yang genrenya sama supaya sampai. Nah kalau Jian mempersiapkan untuk jadi pemeran utama sebelum hari H apa nih? Nah kebetulan referensi film gue tuh nggak banyak gitu ya, dan gue bukan tipe orang yang suka nonton, bukan nggak suka tapi kayak suka, cuman bukan yang fanatik kayak ada film baru harus nonton, nggak yang kayak gitu. Bahkan kayak gue kalau ditanya nih film favorit lo, gue nggak akan pasti bisa jawab. Gue pasti kayak apa ya pasti gue akan nyari, muter otak itu kan lama gitu. Jadi ya 3 film favorit Jian. Mati gue. Kenapa lo naik? Satu aja satu aja sulit ini 3. Iya. Terus apa namanya persiapan gue. Nah di sini juga emosi gue tuh bener-bener digeber juga nih di sini, digembleng banget nih karena gue cukup drastis mainnya di sini. Jadi kayak dari yang biasa aja sampai emosinya yang nangis terus, yang sampai akhirnya ngerasa marah, itu tuh kayak naik turunnya tuh lumayan nggak gradual. Jadi kayak naik turunnya tuh udah cukup ngagetin lah ya buat gue gitu. Jadi di sini beban gue juga di situ, dan gue hanya bisa panduan gue di Mas Rizal doang. Mas kalau lo oke, gue oke. Dan alhamdulillahnya dari setiap kita reading, Mas Rizal juga selalu pantau, dan aku juga tipenya nanya, Mas kurang ini kurang itu nggak? Dan emang cara gue belajar kan begitu, gue nggak bisa dikasih contoh nih ikutin, nggak bisa gue. Jadi kayak gue mending lu omongin, dikte gue aja mending. Kayak lu ngerasain kurang apa, gue ikutin, yang kayak gitu. Dan akhirnya dibentuk sama Mas Rizal, gue maunya begini, tanpa banyak babi bu juga langsung oke gitu. Gue udah fine dengan cara yang kayak gini. Gue udah fine dengan cara lo. Udah nggak usah dirubah. Kalaupun nanti kurang naik turunnya, nanti di set aja kan. Ini juga belum kedukung sama set. Takutnya kalau berlebihan di sini, ntar di sana ternyata kurang apa gimana. Yang penting give your 1000%. Nanti kalau kurang tinggal diturunin, dah gitu aja. Dan itu terjadi waktu di set. Ternyata udah jalanin aja. Mas kurang nggak? Nggak, udah oke. Serius gue kayak beneran nggak sih? Gue kayak ini beneran nggak? Iya bener. Mau dikasih opsi satu lagi nggak? Nggak usah. Ini beneran gak sih? Terus gue, karena gue kan gak pede ya, gue pemeran utama pertama, tiba-tiba kayak gue merasa itu sebuah komplimen gitu kan. Karena kalau orang one take oke kan berasanya kayak udah bagus gitu kan. Ahli ya, jadi ahli. Gue apa ini beneran gak sih? Kayak ini beneran. Udah kita mau take yang lain gitu kan. Ini Mas ini karena buru-buru apa gimana Mas? Enggak, emang udah oke. Oh ya udah. Jadi dari situ gue bisa ngelihat semua tergantung sama director. Gue lebih ke situ sih. Itu bukan karena buru-buru, budgetnya kurang. Mungkin ya, itu bisa jadi. Gue juga gak tahu. Lu gak lihat anggota TNI sudah banyak di sini, lu minta ulang lagi. Kayaknya lebih ke situ ya. Oh, jadi gak ada persiapan signifikan, nyari referensi enggak sih, apa enggak. Atau enggak nonton satu, misalkan suka Kate Winslet, nonton Kate Winslet terus filmnya sampai gue pengen. Enggak ada tuh ya, langsung syuting aja ya. Iya. Dan one take oke itu tadi ya. Ya nggak semuanya ya, cuman maksud gue dengan adegan-adegan yang penting dan cukup berat bagi gue, Mas Rizal sih treatmentnya sangat mudah gitu untuk gue. Jadi gue kayak yang mungkin karena itu udah hari-hari terakhir juga, nggak tahu juga ya, mungkin udah mulai keasah dengan sendirinya, udah tahu gue udah paham maunya Mas Rizal kayak apa, jadi udah nggak perlu di guide kayak gimana, nggak usah didirect kayak gimana juga udah ngerti gitu mungkin. Pernah dimarahin Mas Rizal di set nggak ya berarti? Enggak, Mas Rizal tuh orangnya diem banget, maksudnya kayak paling sih hai oke udah nanti gini ya oke. Bener-bener yang kayak easy going banget, bahkan aku kayak syuting sama Mas Rizal enak kayak ternyata ya, karena aku udah ya kita bisa lihat Mas Rizal, namanya Mas Rizal udah gede banget gitu, jadi gue kayak punya beban tersendiri. Ini bakal kayak gimana? Setiap kali gue ketemu sama director tuh, aduh ntar ini tegas, ini gimana, ini yang orangnya santai apa gimana ya? Pasti tuh gue kayak bikin visual sendiri di kepala gue yang akhirnya bikin gue takut sendiri. Nah kayak gitu sih, dan ternyata nggak seperti yang gue kira, ini bakal kayaknya suasana nggak akan santai nih, nggak yang kayak gitu ternyata. Ternyata santai banget. Walaupun secara film tegang tapi santai. Iya, betul. Happy ending atau sad ending nih, spoiler nggak ya? Tapi gue pengen tahu happy ending apa sad ending nih. Aduh kayaknya gue gak bisa jawab deh. Spoiler ya? Spoiler deh. Aduh gue sedih kalau sad ending gue, anjing gue kesel. Apa dibilang cliffhanger aja biar ada yang kedua? Digantung ya. Tapi gak iya spoiler sih ya. Soalnya film-film kayak gini mah ini banget ya kalau dibocorin happy ending atau sad ending ya. Iya kebaca ntar jangan deh. Iya benar-benar. Tapi ini pertanyaan gue paling standar nih. Ini biasa semua reporter nanya ini nih. Kenapa harus nonton film ini? Kenapa?
Dan gue juga selalu jawab tuh hal yang sama karena bagi gue memang penting gitu ya. Di zaman sekarang nih kan sangat kebarat-baratan ya. Semua tuh serba-serba ke luar negeri, semua tren-tren dari luar tuh masuk. Tapi kenapa tren dari sini minimal dijaga tuh, ngejaganya pun susah, dikeluarin pun susah gitu ya. Untuk disebarluaskan ke mata dunia tuh juga susah gitu kan. Jadi ya udah fine. What we have di Indonesia, secara kan kita di sini mengangkat cinta tanah air nih. Jadi unsur-unsur yang kita bisa dapat di film ini itu Pancasila sebenarnya. Satu, bela negara. Dua, juga foundation Pancasila itu di sini bener-bener bukan didikte ya, tapi kita bisa ngelihat sendiri. Jadi aku rasa ini bisa jadi sebuah reminder untuk orang-orang bahwa kita punya foundation yang kuat, principles kita pun juga sangat tinggi as an Indonesian. Jadi if you wanna join the hype dengan kebarat-baratan nggak masalah, tapi jangan lupa bahwa kita juga base-nya tuh dengan Pancasila ini, Bhinneka Tunggal Ika ini, gotong royongnya juga, bersatunya juga. Jadi di sini aku ngelihatnya sih sebagai reminder yang sangat bagus sih gitu ya. Jadi all ages you can watch it. And untuk orang dewasa atau orang tua yang nonton, mungkin malah bisa ajak anak-anaknya supaya bisa lebih dijabarkan dan bisa dijelaskan melalui film yang cukup menyenangkan juga. Jadi ya it's a fun movie gitu sih, and very refreshing. Dan setelah nonton anak-anak ini bisa kayak makin kuat untuk membela negara nggak gitu? Seharusnya sih bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi yang jelas thank you buat Jihan udah datang ke sini ke podcast gua. Pokoknya sukses terus, semoga bisa bertahan di industri. Amin. Walaupun nanti di tengah-tengah ada kuliah, cuma memang ya industri ini kayaknya udah tahun-tahunnya Jihan. Jadi udah regenerasi juga. Jihan udah dapat pemeran utama, semoga setelah ini dapat banyak film-film lagi yang lain. Amin. Ya pokoknya ya semoga bisa bertahan di industri lah, kalau gua sih itu aja. So buat yang lagi nonton, pokoknya mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini yang gua sama Jihan omongin. Kalau ada salah mohon dimaafkan, silakan berkomentar aja, dibenarkan. Manusia tempatnya salah, tempatnya hilaf teman-teman. Pokoknya minta maaf. Buat Jihan sukses terus, sehat-sehat terus. Amin. Dan ya udah, sampai bertemu di episode selanjutnya. Nonton Adagium 26 Januari 2023.